Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin Alafi, NPM 216305301 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021-2022 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai Pramuka Siaga. Apa sih itu Pramuka Siaga? Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Kenapa sih disebut dengan pramuka siaga? Karena sesuai dengan kiasan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu rakyat Indonesia menyiagakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Apa saja sih kode kehormatan dalam pramuka siaga? Kode kehormatan pada pramuka siaga terdapat dua, yaitu Dwi Dharma dan Dwi Satya. Dwi Satya yang berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga." Kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Lalu Dwi Dharma yang berbunyi, "Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa." Apa saja sih satuan dalam pramuka siaga? Satuan dalam pramuka siaga yaitu barung dan perindukan. Barung adalah kelompok kecil siaga yang terdiri atas 5-10 orang dan yang dipimpin oleh pinrung atau yang disebut dengan pimpinan barung yang dipilih oleh anggota dalam barung itu sendiri. Lalu perindukan. Perindukan adalah kelompok besar siaga atau satuan-satuan dari beberapa barung yang terdiri dari 3-4 barung yang dipimpin oleh sulung, yaitu pimpinan utama atau pimpinan dari beberapa barung. Di dalam pramuka siaga ada sebutan untuk pembinanya, yaitu untuk putra yang disebut dengan Yanda dan yang putri yang disebut dengan Bunda. Lalu terdapat pembantu pramuka siaga yang disebut dengan Pakci dan Buci. Lalu, apa saja sih tingkatan dalam pramuka siaga? Tingkatan dalam pramuka siaga ada 3. Yang pertama yaitu Mula, Bantu, dan Tata. Mula diartikan sebagai awal, yang paling awal atau asal. Pramuka siaga mula memiliki filosofi yaitu sebagai golongan pramuka yang paling kecil yang mencoba menyelesaikan syarat kecakapan umum pramuka siaga. Diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi awalan yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Lalu yang kedua yaitu siaga bantu. Siaga bantu merupakan tingkat kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu siaga tata. Siaga tata merupakan tingkat kecakapan siaga yang sudah diikutsertakan untuk menata suatu karya. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum siaga. Tanda kecakapan umum siaga berbentuk janur atau yang sering disebut dengan mancung. Janur atau yang disebut dengan mancung tersebut merupakan bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Secara umum syarat kecakapan khusus ada 3 tingkatan. Yang pertama itu purwa, lalu madya, dan utama. Tanda kecakapan khusus itu berbentuk segitiga sama sisi yang diletakkan di lengan baju sebelah kanan. Lalu apa saja sih kegiatan dalam pramuka siaga? Kegiatan yang dikhususkan untuk pramuka siaga yaitu adalah pesta siaga. Apa sih itu pesta siaga? Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari yang dilakukan tanpa menginap. Dalam pesta siaga terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu permainan bersama. Permainan bersama ini merupakan kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas menjadi sebuah permainan. Lalu yang kedua yaitu pameran siaga. Yang ketiga, pasar siaga. Pasar siaga ini merupakan simulasi pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Yang keempat yaitu Dharma Wisata. Yang kelima yaitu pentas seni. Dan yang terakhir yaitu karnaval. Materi terakhir mengenai upacara latihan pramuka siaga. Selanjutnya yaitu pembukaan upacara latihan pramuka siaga. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggotanya.
Yang kedua, sulung akan menyiapkan perlengkapan upacara, kemudian sulung akan memanggil anggotanya untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Setelah itu, pembina upacara yaitu Yanda atau Bunda dijemput oleh pemimpin upacara yaitu sulung dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera. Setelah itu, para pembantu pembina upacara yaitu Pakci atau Buci memasuki lingkaran upacara. Selanjutnya, sulung akan mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada saat bendera di depan pintu upacara, semua anggota perindukan itu memberi hormat hingga selesai. Setelah itu, pembina membacakan Pancasila yang diikuti oleh semua anggota. Setelah itu, sulung akan membacakan Dwi Dharma yang akan diikuti oleh semua anggota. Selanjutnya, sulung akan kembali menuju barungnya. Selanjutnya, pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan itu. Yang terakhir, pembina siaga membacakan doa yang akan diikuti oleh semua anggota perindukan. Upacara penutupan latihan pramuka siaga. Yang pertama dilakukan adalah sulung menyiapkan perlengkapan upacara. Selanjutnya, sulung akan memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran mengelilingi standar bendera. Selanjutnya, pembina siaga, yaitu Yanda atau Bunda, dijemput oleh sulung dan mengambil posisi di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian, para pembantu siaga yaitu Pakci atau Buci memasuki lingkaran upacara tersebut. Setelah itu, sulung mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga, yaitu pembina siaga memberikan hormat kepada bendera merah putih. Kemudian, sulung membawa bendera tersebut keluar dari tempat upacara. Pada saat bendera dibawa keluar ke tempat upacara, para anggota memberikan hormat sampai di depan pintu upacara. Saat itu, sulung menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang telah ditentukan. Kemudian, sulung kembali ke barungnya. Setelah itu, pembina upacara mengumumkan dan memberikan amanat. Yang terakhir, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan, lalu membubarkan barisan. Setelah itu, anggota perindukan bersalaman kepada para pembina dan pembantu siaga. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.